Hai, gue Pita dan gue tua. Jadi gue ada keponakan dari sepupu yang lebih tua umurnya daripada gue, dan saat ini ponakan gue itu sudah lulus kuliah dan mulai punya penghasilan. Di umur awal 20-an, fresh graduate, tentu saja dia campur-campur antara optimis dan deg-degan menghadapi prospek harus bekerja selama puluhan tahun ke depan agar tidak menjadi beban hidup orang tua. Nah, bagi yang nonton video ini yang seumuran dengan keponakan gua, Tante punya beberapa saran bagi teman-teman yang ingin mengejar financial freedom berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, inilah beberapa tips gue. Yang pertama, pindah kerja tiap 2 atau 3 tahun. And move up. Nggak masalah kalau kita mulai bekerja dengan upah minimum. Yang penting adalah jangan pernah berhenti di upah minimum aja. Sudah terbukti bahwa cara paling cepat untuk meningkatkan penghasilan di awal karir adalah dengan pindah kerja, di mana seiring dengan pengalaman bertambah dan keterampilan juga bertambah, maka kita akan lebih mudah naik ke role dan posisi yang lebih senior kalau kita pindah kerja. Tentu saja dengan peningkatan penghasilan rata-rata 30-50% setiap kali kita berganti posisi. Yang kedua, belajar soal pajak. Seringkali orang gampang silau dengan surat penawaran gaji yang diterima dari HRD. Padahal biasanya angka penawaran itu adalah gross, termasuk pajak penghasilan. Seiring dengan peningkatan gaji, maka bracket pajak seseorang akan meningkat dan potongannya akan lebih besar juga. Pelajari di golongan pajak mana lu berada dan belajar bagaimana caranya meminimalisir biaya pajak yang diambil dari slip gaji kita. Salah satu cara yang gue gunakan adalah dengan meningkatkan porsi gaji yang masuk ke tabungan pensiun, sehingga jumlah penghasilan kena pajak gue menjadi lebih kecil. Sementara investasi di dana pensiun dapat bertumbuh untuk jangka panjang dengan bebas pajak. Belajar pajak juga membuat kita sadar mana investasi yang banyak dipotong pajak dan mana investasi yang efisien pajak. Contoh, investasi di surat utang atau dividen saham akan membuat kita membayar pajak lebih besar dibandingkan kalau kita berinvestasi di dana pensiun. 3. Kalau pindah kerja, pastikan tabungan dana pensiun di perusahaan lama di roll over atau digulung ke tabungan dana pensiun perusahaan berikutnya. Kalau kita bekerja di perusahaan A, maka perusahaan A akan membukakan rekening dana pensiun, misalnya BPJS Ketenagakerjaan buat lo, dan mereka akan menyetorkan ke rekening itu. Tapi kalau lo pindah ke perusahaan B, pastikan saldo di rekening perusahaan A itu disatukan ke dalam saldo rekening BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibuat oleh perusahaan B. Banyak orang melupakan itu ketika mereka pindah kerja dan mengakibatkan lost track rekening saldo BPJS Ketenagakerjaan dari tempat bekerja yang bertahun-tahun sebelumnya waktu udah mau dicairin. Dan itu adalah uang yang lumayan banyak. Yang keempat, live below your means. Ya, tau lah ya, jangan besar pasak daripada penghasilan. Apalagi kalau masih tinggal dengan orang tua. Live way below your means and invest the difference. Selalu alokasikan budget untuk hidup dan bersenang-senang. Namanya juga anak muda, tapi jangan melebihi budget yang sudah ditetapkan sendiri. Investasikan sisa dari penghasilan itu dengan akal sehat. Yang kelima, di awal masa membangun net worth, jangan fokus pada penghasilan dividen, tapi pada growth. Saat ini, lu belum butuh dividen itu, karena penghasilan lu akan terus naik di masa depan. Toh kalau setiap dividen itu dibayar ke rekening lu juga harus bayar fee, pajak, dan lain-lain. Buat apa membayar buat penghasilan yang sebenarnya nggak diperlukan? Saat ini lebih baik berinvestasi di instrumen yang nilainya akan bertumbuh di masa depan. Setelah itu, baru lu mulai cash in. Yang keenam, you are the best investment at this stage. Tingkatkan skill, ambil sertifikasi yang relevan, perluas network untuk meningkatkan harga skill kita di bursa tenaga kerja. Seiring dengan peningkatan karir, skill yang makin matang, itulah yang akan berharga di dunia kerja. Ya, itulah saran yang gue sampein ke keponakan gue. Masalah apa dia mau mendengarkan atau enggak, itu urusan dia. Nah, namanya kan semua orang harus bertanggung jawab atas perjalanan hidupnya masing-masing kan? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!